eyes. I can't sleep. It's okay. Like all the cars in the area. And then he... Oke, cukup. Baik. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana puasanya? Masih suka mokel di waktu asar? Masih suka makan mie soto di siang bolong yang bikin tetangga pada ngiler? Stop dulu, karena kali ini saya akan membahas sebuah film yang bakal nemenin ngabuburit kalian jadi tambah lapar ya. Yang mana film ini berjudul Bloodshot tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang mantan militer yang sudah tewas, akan tetapi berhasil dihidupkan kembali oleh seorang dokter yang sangat jenius untuk dijadikan alat balas dendam. Suara saya habis. Jadi tanpa banyak-banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke filmnya. Check it out. No sign of Alpha target. Moving location. Contact building 2. Berlatar di Kenya, kisah akan berfokus pada seorang pasukan tentara Amerika yang bernama Ray. Ray saat ini sedang bertugas untuk menyelamatkan seorang sandera yang ditawan oleh sekelompok teroris. Drop your gun. You want? Helicopter. Setelah berhasil menyelamatkan seorang sandera itu, Ray kemudian pulang ke Amerika, di mana kepulangannya sudah dinantikan oleh kekasihnya yakni Gina. Ray yang sudah sangat sering bertugas ke berbagai tempat dan pastinya tugas tersebut sangat berbahaya sampai-sampai tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka. Namun di sini kepulangan Ray bukan untuk bersantai, akan tetapi Gina menyiksa Ray untuk melakukan pengenceritan setiap waktu. Singkat cerita, Ray bangun dari tidurnya tanpa Gina di sampingnya, dan pada saat itu juga datang dua orang misterius yang langsung menyerangnya. Namun sudah jelas mereka bukanlah tandingannya Ray, dan ketika Ray mau mencari Gina, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang menyuntikkan obat bius ke Ray hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat Ray sadar dari pingsannya, ia sudah menemukan dirinya dalam keadaan terikat, dan pria yang membiusnya tadi bernama Martin. I'm tense and nervous and I better. Martin kemudian menanyakan tentang siapa yang telah memberitahunya jika ada sandera di Kenya, namun Ray tidak tahu menahu tentang hal tersebut karena ia hanya menjalankan perintah. Oh man, that's not my job. I go with it. Hingga akhirnya Martin mengeluarkan Gina yang juga dalam posisi terikat untuk membuat Ray mengaku siapa yang menyuruhnya. Namun Ray mempertegas lagi jika ia sama sekali tak tahu, dan akhirnya Martin membunuh Gina tepat di depan mata Ray. This I can't tell you because I don't know. Yang mana hal tersebut membuat Ray sangat murka, namun ia tak bisa melakukan apa-apa selain mengintimidasi Martin. Jika ia tak membunuhnya sekarang, maka ia akan mencarinya dan menghabisinya hingga... Thanks for the advice. Ray yang awalnya kita kira sudah tewas ternyata masih hidup, dan ia sudah menemukan dirinya di sebuah laboratorium milik Dr. Emil dan rekannya yang bernama Katie. Di sini Dr. Emil memberitahu Ray sebuah fakta bahwa alasan ia berada di sini adalah karena militer Amerika menyerahkan jasadnya ke mereka karena tidak ada keluarga yang mengklaim jasadnya, dan juga alasan mengapa ia bisa hidup kembali adalah jika Ray merupakan satu-satunya percobaan Dr. Emil yang berhasil ia bangkitkan. You're the first who we've successfully managed to bring back. Soldiers, just like yourself. That we are leading the way in the greatest human advancement. Di sini Dr. Emil menunjukkan betapa istimewanya Ray dengan menggoreskan tangannya menggunakan pisau, di mana luka tersebut langsung pulih dalam sekejap karena adanya sebuah sistem nanobot yang menjadi darahnya. Akan tetapi kekuatan tersebut memiliki kelemahan, yaitu apabila kekuatan tersebut
Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki kelemahan, yaitu apabila kekuatan itu terus digunakan, maka Rey akan melemah dan ia akan membutuhkan casan Type-C. Maybe we should fast forward to the optimal. Rey yang nyatanya tak mengingat apapun tentang dirinya sedikit pun agak bingung, lalu Dr. Emil mengajaknya untuk bertemu dengan anggota lainnya yang merupakan mantan militer yang salah satunya bernama John dan ia memiliki kebutaan, akan tetapi Dr. Emil membuatkannya mata buatan. Dan satunya lagi bernama Jimmy dan ia memiliki kaki besi yang diciptakan oleh Dr. Emil juga. Both his feet to an Afghan IED. Sounds cool. Yeah. Selesai bertemu dengan mereka, Rey yang merasa butuh istirahat pun ke kamar yang sudah disediakan dan pada saat Rey sedang tertidur, itulah tiba-tiba ia mimpi buruk tentang apa yang terjadi pada dirinya sebelum ia tewas. Rey kemudian pergi ke tempat latihan dan mencoba kekuatan barunya yang membuatnya tak merasakan sakit sedikit pun. Di saat itu juga, Rey melihat Katie sedang berenang manja, lalu Katie yang menyadari hal tersebut pun menghampiri Rey. You're up late. Wish you could forget it again. You look like you could use a drink. Katie kemudian mengajak Rey untuk meminum Amer dan pada saat Rey meminum seteguk Amer tersebut, Rey yang bukannya mabuk, dia malah mengingat jelas semuanya tentang semua yang terjadi pada Gina sebelum ia tewas, yang membuat Katie panik setelah Rey bertingkah aneh. Setelah itu, Rey langsung pergi dari lab tersebut untuk mencari Martin, di mana tindakan Rey tersebut ditentang oleh Dr. Emil karena Dr. Emil belum menguji coba seberapa jauh kemampuan Rey, akan tetapi ia akan pulang ke Dr. Emil setelah Rey membalaskan dendamnya ke Martin. Eric, give me a terminal window. I need you to come back now. I don't know what you're capable of. We don't even know. Rey dengan kecerdasannya langsung menemukan lokasi Martin berada hingga Martin yang saat itu sedang dikawal ketat oleh tentara bayaran pun langsung melindungi Martin dari serangan Rey. Meskipun Rey ditembak berkali-kali, akan tetapi ia tidak merasakan apapun hingga akhirnya ia mampu membabat habis pengawalnya Martin dan ya. Thanks for the advice. Setelah membalaskan dendamnya, Rey kemudian dijemput oleh rekan-rekannya dari laboratorium untuk mengisi daya. Gotta get you back to RST. Alih-alih mengisi daya, Dr. Emil nyatanya ingin menjadikan Rey sebagai alat balas dendamnya dengan cara meriset kembali pikirannya, lalu mengubah wajah Martin menjadi seorang saingan bisnisnya, yakni Nick Barris. Yang mana hal tersebut ditentang oleh Katie karena tujuan Dr. Emil yang hanya untuk memperalat Rey. Doing to him is not fair and you know it. Gonna get rid of him? Being the only one who knows how. Do you know? Setelah Dr. Emil meriset isi pikiran Rey, Rey kembali lagi melakukan balas dendam dan targetnya kali ini adalah Nick. Where are you going? I had a wife, and he took her. Rey kemudian pergi ke markasnya Nick di mana aksinya dipantau dari layar monitor oleh Dr. Emil dan stafnya yakni Eric. Saat Rey sampai di markasnya Nick, ia nyatanya pura-pura menyerahkan diri dan Nick yang menyadari jika ia kedatangan tamu yang sangat-sangat berbahaya pun dengan cepat memanggil Wiggins yang selaku menjadi programmer di timnya. He's chatting about life. Okay, it's time. So he's an Wiggins kemudian memberikan sebuah alat elektromagnetik untuk membunuh Rey, yang mana alat tersebut membuat Dr. Emil ketar-ketir. What is that, Eric? Just give me 1 second. Thing might be an EMP. Rey yang saat ini sedang mengamuk di markasnya Nick pun langsung memasuki tempat Nick berada, lalu Nick yang belum sempat menekan tombol pemusnahnya sampai
Ya, dan ternyata Wiggins yang telah menekan tombolnya hingga membuat Ray tak sadarkan diri. Wiggins kemudian membangkitkan Ray, lalu ia memberitahu Ray jika selama ini ia diperalat oleh Dr. Emil dan Wiggins akan membantunya terlepas dari Dr. Emil sebagai ucapan terima kasihnya karena telah membebaskannya dari Nick. Who the hell are you? Yeah. Except What nightmares and set me on a suicide? Ray yang ingatannya hanya tentang Gina pun ingin pergi menemui Gina dan menyerahkan sampel nanobot ke Wiggins untuk ia teliti agar Dr. Emil tak bisa memanfaatkan tubuhnya lagi. I wanted to let you walk away. That is absolutely amazing. And your job to keep it that way. Saat Ray di perjalanan, posisinya diketahui oleh Eric, lalu dokter dengan cepat memerintahkan John dan Jimmy untuk mengejarnya. Setelah Ray bertemu dengan Gina, di sini Ray harus menerima fakta menyakitkan bahwa setelah Ray menghilang selama 5 tahun lamanya, membuat Gina melupakan semua tentang Ray hingga akhirnya Gina memutuskan untuk menikah dan memulai kehidupan baru. Ray, come on. Daisy. Ray, I have a family now. Ray, can I... One... Ketika Ray hendak meninggalkan kota tempat tinggal Gina berada, tiba-tiba John dan Jimmy menghampirinya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya, John berhasil melumpuhkan Ray dan akan membawa Ray kembali ke markas. Dr. Emil memerintahkan Katie untuk membunuh Wiggins karena sudah mengetahui banyak tentang penelitiannya. Katie yang mau tak mau harus menuruti perintah Dr. Emil karena Dr. Emil mengancamnya dengan akan mematikan sistem pernapasan yang dipakainya. Ketika Katie menemui Wiggins di sini, Katie membius Wiggins menggunakan asap rokok Jisamsu ketengan yang dihisapnya. Ray saat ini bertemu dengan Dr. Emil di alam bawah sadarnya, di mana Ray yang sudah mengetahui tentang apa yang dilakukan Dr. Emil terhadapnya pun merasa kesal kepada beliau, terlebih lagi jika Dr. Emil yang seolah-olah bisa mengerti versi terbaik tentang kesukaan Ray, yakni beradu mekanik, sehingga ia mengendalikan Ray untuk dijadikannya sebagai alat untuk balas dendam, di mana hal tersebut ditolak oleh Ray dan ia pun mengancam akan menghabisi Dr. Emil. Break people like me into pieces. to be the best version of yourself. Don't you get it? And I won't let it. Katie yang baru saja kembali dari tugasnya yakni menghabisi Wiggins, akan tetapi Katie memberitahu Dr. Emil jika Wiggins berhasil melarikan diri karena kecerobohan Eric yang salah melacak lokasi Wiggins. What? He knew I was coming. Saat ini Dr. Emil akan mengambil seluruh partikel nanobot yang ada di tubuh Ray, namun ia membatalkannya karena kegagalan Katie menghabisi Wiggins. Do it quickly. Eric kemudian dengan cepat mereset pikiran Ray dengan menggantikan wajah Martin menjadi Wiggins, namun tiba-tiba terjadi kegagalan sistem setelah Katie memasukkan sebuah chip milik Wiggins yang akhirnya membuat Ray tersadar dan bisa mengendalikan dirinya sendiri tanpa diperalat oleh Dr. Emil. Okay. Wait, what? What the hell's happening? Should do it. Dengan cepat, dokter memerintahkan John dan Jimmy untuk menghabisi Ray dan ya, duel adu mekanik yang sangat sengit antara John dan Ray pun terjadi. Pada akhirnya, Ray yang dibekali dengan kekuatan nanobot pun berhasil menghabisi John dan Jimmy. Kini tersisa Dr. Emil yang berniat untuk melarikan diri dan naas baginya karena Ray datang untuk menghabisinya.
Dr. Emil lalu menembakkan senjata nuklir ke Ray, namun dengan sisa-sisa kekuatan nanobot yang ada di tubuhnya membuat Ray masih bertahan hingga akhirnya setelah kejadian ledakan dahsyat tersebut, Ray masih bisa dihidupkan kembali oleh Wiggins dan film pun tamat. He remembers everything. Up against his own. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Cuman segini yang bisa saya... Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa puasa. Baik, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.